Hello my students in Romance Level, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tanpa berkekurangan apapun, tetap sehat dan Tuhan berkati segalanya. Nah, kabar teacher Coki juga baik. Ya, kita bersyukur kita kembali bertemu di pelajaran komputer di Romance Level yang ketiga. Nah, baiklah students, sebelum kita mulai pembelajaran komputer kita, marilah kita berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you God for your blessing today. Now we want to learn computer in Romance level. Please bless us, please guide us, and also main in our mind. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Ya, baiklah students. Nah, mari kita persiapkan hati kita supaya kita mampu memahami dengan konsentrasi pembelajaran komputer kita hari ini. Nah, judul pembelajaran komputer kita hari ini adalah tentang 9 rumus fungsi dasar hitung matematika di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, jadi ada 9 rumus yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baiklah kita akan mulai dari rumus yang pertama, sum. Kita klik ya, sum. Nah, di sini sudah teacher buat contoh mata pelajaran dengan ada nilainya. Nah, kita akan mencari jumlah nilai dari 10 mata pelajaran ini. Ya, terlebih dahulu kita harus tahu fungsi rumus sum. Fungsi rumus sum adalah untuk menjumlahkan nilai pada rank tertentu. Nah, apa itu rank? Nah, rank adalah gabungan dari beberapa sel. Misalnya ini. Ini kan sel C5, sel C6, dan seterusnya sampai sel C14. Nah, kalau digabungkan ini dinamakan rank. Ya, jangan lupa ya, ini namanya rank. Sehingga fungsi rumus sum adalah untuk menjumlahkan nilai pada rank tertentu. Nah, untuk mencari rumus sum, kita klik di sini sebagai tempat hasilnya nanti. Sebagai tempat hasilnya, kita ketik sama dengan sum, buka kurung, nah, blok rank nilainya. Kita blok, klik kiri, tahan sampai paling bawah bagian nilai yang akan kita jumlahkan. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Ya, gampang bukan? Ya, jumlah nilai dari 10 mata pelajaran ini jumlahnya 883. Nah, sudah bisa? Ya, kita lanjut ke fungsi rumus average. Kita klik average. Nah, di sini average sama juga kita contohkan dengan contohnya. Contohnya masih sama dengan contoh sum. Nah, fungsi rumus average adalah untuk mencari nilai rata-rata pada rank tertentu. Kalau sum mencari jumlah, kalau average mencari rata-rata. Sama seperti yang tadi, kita klik dulu sel sebagai tempat hasilnya. Kita klik, kemudian kita ketik rumus average, yaitu sama dengan average, buka kurung, nah kita blok ranknya sampai paling bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, jumlah rata-rata nilainya 88,3. Ya. Nah, fungsi rumus average itu sama dengan average, buka kurung, blok ranknya, tutup kurung, kemudian enter. Oke, lanjut. Kita lanjut yang ketiga, fungsi rumus max. Nah, contohnya masih sama. Kita tinggal mencari jumlah nilai tertinggi saja. Nah, fungsi rumus max adalah untuk mencari nilai tertinggi dari suatu rank. Ya. Nah, masih sama, kita klik sebagai tempat sel hasilnya, kemudian kita ketik rumusnya sama dengan max, buka kurung, blok ranknya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nilai tertingginya adalah 95. Ya. Nah, paham? Ya, pasti paham. Kita lanjut ke rumus yang min. Nah, rumus min masih sama juga bentuk contohnya ya. Kita supaya lebih paham, kita samakan saja contohnya. Nah, fungsi rumus min adalah untuk mencari nilai terendah dari suatu rank. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita klik sebagai tempat sel hasilnya, kemudian kita ketik rumusnya sama dengan min, buka kurung, blok ranknya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nilai terendah dari 10 mata pelajaran ini adalah 80. Gampang bukan? Ya, kita sudah ada 4 rumus. 1, sum, kedua average, 3 max,
keempat min, dan yang kelima count. Ya, fungsi rumus count adalah untuk mencari banyaknya data yang terisi dari suatu rank. Nah, misalnya ini. Contohnya masih sama, kita langsung saja. Ya, caranya masih sama. Kita klik dulu sebagai tempat selnya, kemudian kita ketik rumusnya sama dengan count, buka kurung, blok selnya atau ranknya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi ada 10 data yang terisi. Misalnya satu data ini kita hapus, ya, salah satu ini nilainya kita hapus. Nah, jadi masih 9 yang terisi. Kita hapus lagi, misalnya yang ini. Nah, jadi 8 yang terisi. Jadi fungsi rumus count adalah untuk mencari banyaknya data yang terisi dari suatu rank, ya. Kalau misalnya kita isi, misalnya 77, ini 55, 95, misalnya ya, yang tadi. Nah, jadi 10 data yang terisi. Gampang bukan? Ya, selanjutnya kita akan mempelajari rumus perkalian. Nah, bagaimanakah rumus perkalian? Nah, caranya kita tentukan dulu tempat hasilnya. Kita ketik sama dengan, nah, klik sel pertama yang sebagai acuannya, kemudian kita beri tanda bintang, kemudian klik bagian keduanya atau sebagai harganya, kemudian tekan enter. Nah, jadi sudah dapat 1 kali 200.000 sama dengan 200.000, ya. C5 kali D5 sama dengan 200.000. Nah, untuk mencari hasil yang berikutnya, kita tinggal klik saja pada bagian sel yang telah kita cari. Kemudian pada titik yang di sebelah kanan ini, kanan bawah, kita klik kiri, tahan, dan seret ke bawah. Nah, sudah ditemukan hasilnya. Gampang bukan? Ya, selanjutnya kita akan mempelajari rumus pembagian. Nah, rumus pembagian sama dengan kita klik sel utamanya yang sebagai pembilang, kemudian kita beri garis miring, dan kita klik sel yang sebagai penyebutnya atau jumlahnya, ya. Kemudian kita enter. Nah, untuk hasil yang ke bawahnya kita tinggal tarik saja, ya. Kita klik sel yang sudah ditemukan pada titik yang sebelah kanan ini. Kita klik kiri, tahan, dan seret ke bawah. Nah, sudah ditemukannya hasilnya, misalnya 500 kg dibagi 100 rumah. Hasilnya 5. Nah, gampang bukan? Nah, kita lanjut ke rumus pertambahan. Rumus pertambahan itu rumusnya sama dengan, hampir sama juga dengan pembagian. Kita klik sel pembilangnya, kemudian kita beri simbol tambah, kemudian kita klik sel penyebutnya, ya. Kita tekan enter. Nah, 10 tambah 25 berapa? Ya, 35 ya. Karena masih jumlahnya besar. Karena jumlahnya masih kecil, jadi kita di luar ingatan juga bisa, ya. Jadi gimana kalau udah besar? Disinilah fungsi rumus pertambahan. Nah, kita klik ini, tinggal seret saja ke bawah. Nah, hasilnya langsung cepat dijumlahkan. Nah, selanjutnya rumus pengurangan. Rumus pengurangan hampir sama juga bentuknya, hanya saja simbolnya yang berbeda. Kita ketik sama dengan sel pembilangnya, kemudian kita kurangkan, simbol kurang, kemudian kita klik sel penyebutnya. Tekan enter. Nah, jadi mencari yang ke bawahnya tidak perlu kita ketik seperti awal. Kita hanya perlu kita klik sel yang sudah ditemukan hasilnya. Kita klik ini, sudut kanan bawahnya, kita tahan, seret ke bawah. Ya, sudah ditemukan. Jadi beginilah rumus fungsi dasar hitung matematika di aplikasi Microsoft Office Excel. Nah, jadi ada 9 fungsi rumusnya. Ya. Ya, selamat berlatih buat anak-anak teacher di Romance Level. Nah, bagi kamu yang memiliki laptop atau komputer, kamu bisa mencoba berlatih mengerjakan 9 rumus ini. Ya, selamat berlatih. Demikian materi pembelajaran komputer hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa tetap belajar, semangat, dan bersyukur. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you. Thank you.